Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok studio Kabupaten Pekalongan 1 akan mempresentasikan hasil analisis studio wilayah kami terkait Kabupaten Pekalongan dengan anggota sebagai berikut: Syafira Anggun, Anissa Nur, Syahrul, Bur Ilham, Gina Afia, Khalil Makarim, serta Rafida Makfira. Pertama, kami akan menjelaskan terkait karakteristik wilayah, dimulai dari fisik wilayah. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kajen, dengan batas utara yaitu Laut Jawa dan Kota Pekalongan, batas timur Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, batas selatan Kabupaten Banjarnegara, dan batas barat Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pekalongan memiliki luas wilayah sebesar 836,13 km persegi yang terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, dan 13 kelurahan. Terdapat 66 desa yang berada di kawasan dataran tinggi dan 219 desa berada di kawasan dataran rendah. Untuk guna lahan didominasi oleh hutan lahan tinggi sekunder kerapatan tinggi dan sawah dengan padi terus-menerus. Untuk rawan bencana, terdapat 3 bencana, yaitu banjir, longsor, dan kekeringan. Bagian utara lebih rawan terkena banjir, bagian selatan lebih rawan terkena longsor, dan terdapat 12 desa yang mengalami rawan bencana kekeringan. Bagian utara memiliki kemampuan morfologi yang tinggi karena kelerengannya datar, dan semakin ke utara semakin memiliki potensi erosi yang tinggi. Untuk kesesuaian lahan, kawasan budidaya berada di utara, kawasan penyangga berada di tengah, dan kawasan lindung berada di selatan. Jelaskan mengenai sosial budaya dan kependudukan wilayah. Dari segi jumlah penduduk, Kabupaten Pekalongan terus mengalami penambahan jumlah penduduk pada tahun 2015 hingga 2019. Namun, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan, bahkan berada di bawah Jawa Tengah. Berikut adalah foto peta kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan. Dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk berfokus pada wilayah utara. Berikut adalah proyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan metode geometrik, aritmatika, dan eksponensial. Komposisi penduduk Kabupaten Pekalongan didominasi oleh usia produktif dan gender perempuan. Dari segi pendidikan, rata-rata lama sekolah Kabupaten Pekalongan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Begitu pula juga dengan harapan lama sekolah. Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun. Sektor-sektor non-agrikultural di Kabupaten Pekalongan didominasi oleh sektor industri pengolahan, disusul oleh sektor perdagangan besar. Keduanya mencakup lebih dari 70% tenaga kerja. Sedangkan subsektor pertanian padi mencakup 52% dari usaha utama rumah tangga pertanian. Ini menjadikannya sebagai kontributor tenaga kerja terbesar kedua di kabupaten. Dari segi kesehatan, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja. Namun, relatif dengan statistik di tingkat provinsi, rasio jumlah tenaga kesehatan berbanding 100.000 penduduk. Angka kesakitan termasuk tinggi. Namun, terjadi peningkatan kemampuan dan inisiatif penduduk untuk berobat. Angka kematian bayi di Kabupaten Pekalongan cenderung bersifat fluktuatif. Namun, performa kabupaten lebih unggul dari performa rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Secara garis besar, telah terjadi penurunan jumlah kematian bayi. Untuk angka kematian ibu, telah menurun secara signifikan. Performa AKI yang lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Dari segi kesejahteraan, indeks pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Berikut adalah grafik indeks pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia. Dari kesejahteraan kemiskinan, tren kemiskinan menurun dari 2 digit menjadi hingga 1 digit. Dan nilainya berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, perekonomian wilayah.
Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Grafik nilai PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya peningkatan selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 hingga 2019, dan ini dikategorikan cukup baik. Selanjutnya, struktur perekonomian. Struktur perekonomian Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir tidak terjadi banyak pergeseran. Hanya ada pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya, kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi jika dilihat dari satuan persen, maka rata-rata mengalami penurunan. Proporsi kontributor terbesar saat ini ada pada sektor tersier. Selanjutnya, data terbaru pada tahun 2019, 3 sektor penyumbang PDRB terbesar yaitu industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan, dengan proporsi yang tertera pada layar. Selanjutnya, pada sektor basis, analisis sektor basis menggunakan SLQ, hasilnya terdapat 9 sektor yang termasuk dalam kategori basis. Selanjutnya, menggunakan metode LQ, Kabupaten Pekalongan memiliki 5 sektor unggulan, 4 sektor perkembangan, 1 sektor potensial, dan 7 sektor terbelakang. Selanjutnya, dengan metode shift share, Kabupaten Pekalongan memiliki 3 sektor unggulan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya, 7 sektor berkembang, 3 sektor potensial, dan 4 sektor tertinggal. Selanjutnya, yang terakhir, analisis tipologi klasen. Dengan metode ini, 3 dari 17 sektor merupakan sektor unggulan, yaitu pertambangan dan penggalian, pendidikan, serta kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan dari 3 metode yang kami analisis, Kabupaten Pekalongan memiliki 4 sektor unggulan, 3 sektor potensial, 2 sektor berkembang, serta 1 sektor terbelakang. Selanjutnya adalah analisis ketimpangan ekonomi wilayah. Berdasarkan metode indeks Gini, ketimpangan pendapatan cenderung rendah. Berdasarkan metode tipologi klasen, hasilnya menunjukkan Kabupaten Pekalongan merupakan daerah tertekan. Berdasarkan indeks Williamson, ketimpangan pendapatan Kabupaten Pekalongan ini dengan Provinsi Jateng masih termasuk tinggi. Proyeksi ekonomi. Menggunakan metode aritmatika pada akhir tahun proyeksi yaitu 2039, terlihat belum adanya pergeseran yang cukup signifikan. Namun, jika dianalisis menggunakan metode geometri, menunjukkan adanya pergeseran yang cukup signifikan. Sarana dan prasarana wilayah. Yang pertama ada sarana pendidikan, di mana dari 4 sarana pendidikan ada TK dan SLTA yang jumlahnya masih jauh dari jumlah standar nasional Indonesia. Kemudian jangkauannya sendiri masih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Kemudian di sarana kesehatan, dari 6 sarana kesehatan hanya puskesmas yang sudah memenuhi jumlah standar nasional Indonesia. Kemudian jangkauannya sendiri juga masih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada sarana perdagangan, di mana di beberapa kecamatan jumlahnya juga masih mengalami kekurangan. Kemudian lokasi sarana perdagangan ini mengelompok di bagian utara Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada sarana pariwisata, di mana beberapa objek wisata bagian selatan masih belum terjangkau konektivitas yaitu berupa jalan. Kemudian ada sarana pemerintahan, di mana di masing-masing kelurahan atau desa dan kecamatan itu sudah memiliki pusat pemerintahannya masing-masing. Saat ini, PDAM Pekalongan sudah melayani sekitar 11% total dari rumah warga. Selanjutnya yaitu prasarana jaringan jalan. Karena letaknya yang strategis, yaitu di antara 2 simpul ekonomi Indonesia, Kabupaten Pekalongan dilalui 2 jalan nasional, yaitu Jalan Pantura dan Jalan Tol. Selain itu juga terdapat jalur kereta api, dan pusat kegiatan skala kecamatan telah dilalui oleh jalan kolektor. Selanjutnya yaitu prasarana sanitasi. Saat ini belum ada pemisahan terkait jaringan air limbah di Pekalongan. Selain itu juga belum ada IPAL terpusat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saluran drainase di Kabupaten Pekalongan masih tergabung dengan saluran sanitasi dengan tipe saluran terbuka. Selanjutnya ada prasarana telekomunikasi yang dilihat dari persebaran menara BTS yang bervariasi di setiap kecamatannya. Dengan Kecamatan Wonopringgo sebagai kecamatan dengan jumlah BTS terbanyak. Yang terakhir yaitu prasarana persampahan. Penanganan persampahan di Kabupaten Pekalongan dianggap belum optimal karena presentasi sampah yang terangkut hanya 34%. 6 indikator untuk melakukan hal tersebut. Untuk identifikasi sendiri, kita bisa melihat nih bahwasanya dari analisis skalogram, kernel density, dan jaringan penghubung, kita bisa melihat designasi struktur ruang pada tiap simpul perkotaan. Kemudian dari segi aksesibilitas ini sendiri, kita telah melakukan analisis di mana dapat diindikasikan nih konsentrasi fasilitas ini terdapat banyak di wilayah bagian tengah hingga utara Kabupaten Pekalongan.
Kemudian dari analisis mobilitas sendiri ini terdapat berbagai deviasi dalam hal perbandingan jarak asli dan jarak lurus antara masing-masing simpul perkotaan yang dapat dianalisis melalui indeks yang sebagaimana tertera dalam slide ini. Kemudian untuk analisis konektivitas ini sendiri kita bisa melihat dari 3 metode, yaitu indeks beta, alfa, dan gamma. Dari indeks beta ini kita bisa melihat ini konektivitas antara simpul yang ada ini sudah cukup baik. Yang hal ini juga di-echo sama indeks gamma. Namun pada simpul alfa ini dapat dikatakan ini simpul-simpul perkotaan ini belum terhubung secara optimal. Untuk analisis interaksi itu sendiri, kita bisa melihat ini karena simpulnya yang berdekatan pada wilayah bagian utara, tengah, serta banyaknya jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada simpul-simpul perkotaan tersebut, maka pusat kegiatan yang ada di utara ini memiliki interaksi yang jauh lebih tinggi dibanding kalau interaksi pada wilayah bagian selatan. Selanjutnya kita telah melakukan perbandingan struktur ruang existing dengan rencana, di mana terdapat berbagai deviasi pada setiap kecamatan ini antara yang kita analisis serta yang tertera dalam rencana tata ruang wilayah tahun 2011 hingga 2031. Selanjutnya, analisis pola ruang wilayah. Berikut merupakan peta penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan analisis pola ruang, ditemukan bahwa pola ruang di Pekalongan didominasi oleh kawasan pertanian dan hutan. Selanjutnya, dari analisis developability di Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi 4, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan non-developability. Berdasarkan analisis developability, pola ruang existing sekarang sudah 81,30% sesuai. Sedangkan untuk yang rencana sudah 78,64% yang sesuai. Dari ketercapaian ya, pola ruang existing sekarang sudah mencapai 86,82% kesesuaiannya terhadap pola ruang rencana. Perencanaan dan pembangunan wilayah. Berdasarkan review yang kami lakukan, kami menemukan adanya tingkat relevansi antara RT, RW, dan RPJP sebesar 39,8%. Sedangkan untuk relevansi antara RPJP dan RPJM ditemukan sebanyak 19,15%. Kemudian masalah di Kabupaten Pekalongan sendiri. Masalah utama di Kabupaten Pekalongan yaitu terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi, di mana stagnasi ini relatif terhadap Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten sekitar Kabupaten Pekalongan. Ada 3 penyebab dari masalah tersebut, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya. 4 tujuan utama yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara relatif, yaitu penurunan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kesenjangan dalam tatanan sosial masyarakat, serta penurunan ketimpangan pendapatan antara wilayah intra-kabupaten dan ekstra-kabupaten. Berikut merupakan pohon tujuan dari tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan. Tujuan utama dan dampak yang diinginkan bisa dicapai dengan melalui langkah-langkah seperti mengoptimalkan sebaran dan jumlah sarana pendidikan, menambah jumlah sarana kesehatan, mengoptimalkan aksesibilitas jalan di dalam wilayah, memeratakan persebaran pergudangan, meningkatkan kualitas jaringan sanitasi dan drainase, dan seterusnya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, isu strategis pengembangan wilayah. Dengan topik bahasan yang pertama latar belakang, kerangka berpikir, literatur dan kebijakan, pembahasan dan analisis, serta yang terakhir SWOT dan rekomendasi. Yang pertama yaitu peluang dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan oleh saya sendiri Syafira Al-Nasari. Latar belakang, di mana pembangunan sejatinya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pengukuran tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari kemudahan akses terhadap pangan, yang mana aksesibilitas pangan ini erat kaitannya dengan ketahanan pangan yang diatur dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Upaya perwujudan ketahanan pangan tersebut sama saja dengan upaya pembangunan sektor pertanian sebagai sponsor utama penyedia pangan. Dalam penerapannya, pembangunan sektor pertanian tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan pangan. Kabupaten Pekalongan dalam RT RW-nya memiliki tujuan penataan ruang yang berfokus pada 3 sektor, salah satunya adalah pertanian, di mana sebagai sektor pertanian sebagai sektor penopang tersebut, kinerja sektor pertanian dinilai cukup baik, melihat kontribusinya terhadap PDRB yang tinggi, perannya
sebagai sektor unggulan serta produktivitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kinerja sektor pertanian yang demikian dapat membawa Kabupaten Pekalongan mewujudkan ketahanan pangan. Namun dalam prosesnya sektor pertanian tersebut dihadapkan oleh beberapa tantangan seperti alih fungsi lahan, daerah rawan pangan, serta nilai indeks ketahanan pangan yang rendah. Selanjutnya, kerangka berpikir sebagai berikut dengan tujuan utama adalah mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan. Isu strategis ini disusun berdasarkan literatur dan kebijakan seperti yang tertera pada layar. Berangkat dari penilaian kinerja sektor pertanian terhadap 3 indikator. Yang pertama yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan, di mana sektor pertanian menyumbang sebesar Rp2.262,32 miliar pada tahun 2015 dan angka ini terus meningkat hingga data terbaru pada tahun 2019 menyumbang sebesar Rp2.390,85 miliar, di mana sektor pertanian termasuk dalam kontributor terbesar ketiga setelah sektor perdagangan dan eceran. Selanjutnya, PDRB tersebut dilihat dalam satuan persen, maka proporsi kontribusi sektor pertanian tersebut mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya indikasi perkembangan sektor pertanian yang tergolong lambat, di mana laju pertumbuhan sektor pertanian tersebut itu tergolong rendah dibanding dengan sektor lainnya. Selanjutnya, ditarik kesimpulan bahwa nilai SLQ dan DLQ yang lebih dari 1, artinya sektor pertanian tersebut memiliki potensi dikembangkan dan dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan penduduknya, serta dapat melakukan kegiatan ekspor. Dan indikator yang ketiga yaitu produktivitas sektor pertanian, di mana analisis ini dilakukan dengan mengkomparasikan antara produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah, karena Provinsi Jawa Tengah tersebut sebagai standar dan acuan dalam melakukan pengembangan sektor pertanian. Dan hasilnya yaitu rata-rata produktivitas Kabupaten Pekalongan memang masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Namun secara keseluruhan rata-rata produktivitas tersebut masih dapat dikatakan cukup baik karena perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh, dan posisi sektor pertanian saat ini yang masih berkembang. Selanjutnya, dari ketiga indikator tersebut kemudian disimpulkan bahwa masih diperlukan pengoptimalan kinerja sektor pertanian untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan. Dalam prosesnya tersebut dilakukan analisis peluang dan tantangan untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat dan efisien. Analisis peluang yang pertama yaitu daya dukung lahan pertanian tanaman pangan. Adanya daya dukung pertanian yang tinggi ini menjadi peluang pengoptimalan sektor pertanian. DDL pertanian menunjukkan angka 4,089 yang berarti termasuk dalam wilayah yang dianggap mampu melakukan swasembada pangan serta memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Kemudian peluang yang kedua yaitu komoditas unggulan tanaman pangan. Banyaknya komoditas unggulan tanaman pangan sektor pertanian ini dihasilkan dari analisis quotient komoditas, di mana menunjukkan bahwa 6 dari 7 komoditas tanaman pangan yang ada merupakan komoditas unggulan yang dibuktikan dengan hasil perhitungan komoditas lebih dari 1. Komoditas unggulan tersebut adalah padi, ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai. Melihat nilai LQ yang besar ini, terdapat 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, komoditas tersebut memang merupakan komoditas unggulan atau komoditas tersebut berpotensi untuk menjadi unggul dan sedang diusahakan. Kemudian analisis tantangan yang pertama yaitu alih fungsi lahan pertanian. Berdasarkan data tutupan lahan yang kami dapatkan, 35,64% tutupan lahan merupakan luasan sawah. Artinya, luasan lahan bukan sawah ini di Kabupaten Pekalongan lebih besar daripada luasan sawahnya. Data pada tabel tersebut membuktikan bahwa adanya alih fungsi lahan yang terjadi setiap tahunnya. Tantangan yang kedua yaitu adanya daerah rawan pangan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan pangan. Hal tersebut dilatar belakangi karena belum meratanya lumbung pangan yang dibangun serta rusaknya tanggul irigasi. Dan tantangan yang ketiga yaitu rendahnya indeks ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan. Menunjukkan angka 70,92, di mana nilai tersebut mengalami penurunan setelah pada tahun 2018 sebesar 71,17. Penurunan ini membawa Kabupaten Pekalongan berada di posisi terendah dalam urutan IKP di skala Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penilaian 3 indikator tersebut, Kabupaten Pekalongan mendapat nilai terendah pada indikator ketersediaan pangan yaitu sebesar 55,98. Dapat disimpulkan bahwa kinerja sektor pertanian ini dinilai cukup baik berdasarkan 3 indikator tersebut. Namun, dalam mewujudkan ketahanan pangan diperlukan pengoptimalan kinerja sektor pertanian. Dalam prosesnya diperlukan analisis peluang dan tantangan terhadap ketahanan pangan, di mana peluangnya tersebut adalah daya dukung lahan pertanian yang tinggi serta komoditas unggulan sektor pertanian yang banyak atau didominasi oleh komoditas unggulan. Dan tantangannya yaitu alih fungsi lahan, adanya daerah rawan pangan serta indeks ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan yang rendah. Ancaman tenggelamnya wilayah pesisir utara Kabupaten Pekalongan pada tahun 2030.
Berdasarkan laporan IPCC, diproyeksikan permukaan air laut akan naik 15 hingga 90 cm. Salah satu penyebabnya adalah eksploitasi terhadap sumber air tanah dalam sebagai alternatif sumber air tanah dangkal. Berikut adalah review kebijakan terkait. Analisis yang akan dilakukan menggunakan analisis moneter guna lahan terdampak, sehingga didapatkan total proyeksi kerugiannya. Berikut adalah peta proyeksi ancaman tenggelam Kabupaten Pekalongan pada tahun 2030, di mana sebagian besar wilayah utara Kabupaten Pekalongan terancam tenggelam. Penurunan tanah di Kabupaten Pekalongan sendiri merupakan yang tertinggi di dunia, setiap tahunnya kurang lebih sekitar 20 cm. Berdasarkan proyeksi tersebut, terdapat 7 kecamatan dengan rincian 59 desa atau kelurahan yang terancam tenggelam. Proyeksi lindung lainnya yang tenggelam, persentase kerusakan sebesar 26,27%. Kerugiannya bukan bersifat ekonomis, namun beberapa hilangnya salah satu jasa ekosistem. Sementara untuk industri, kerugian ditaksir sebesar 37 miliar rupiah. Untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan, ditaksir kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara dengan dampak paling besar diperoleh oleh permukiman dengan proyeksi sebagai berikut, dan menggunakan panduan untuk perhitungan dampak kerugian oleh BPBD, kerugian yang ditaksir sebesar 30 triliun rupiah. Dari perhitungan masing-masing metode tersebut, didapatkan total kerugian moneter yang diproyeksikan sebesar 30,1 triliun rupiah. Evaluasi lab kemiskinan sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Lab kemiskinan bertujuan mengatasi persoalan kemiskinan secara mikro dan sesuai karakteristik wilayah dan sosial warga miskinnya. Didirikan tahun 2017 dengan 3 desa yang diambil sebagai percontohan dan dilanjutkan 6 desa lain pada tahun 2020. Berikut adalah strategi penanganannya yang menyasar 4 sektor sekaligus: lingkungan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 4 tahun terakhir menurun, berada di bawah Jawa Tengah, namun masih di atas Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Berada pada urutan ke-18 termiskin dari 35 kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Dari aspek pendidikan, dilihat dari rata-rata lama sekolah meningkat, namun masih berada pada rata-rata 6 tahun sekolah, masih jauh dari standar wajib belajar 12 tahun. APK SD dan SMP bersifat fluktuatif dan SMA merupakan APK terendah dibanding jenjang sebelumnya. Untuk kesehatan, angka kematian ibu dan angka kematian bayi cenderung mengalami penurunan, namun angka yang diperoleh masih terhitung tinggi. Kasus stunting masih fluktuatif dan berada di atas Jawa Tengah. Gizi buruk berada pada posisi 6 tertinggi di Jawa Tengah. IPM Kabupaten Pekalongan masih tergolong sedang. Pengangguran dan jumlah pencari kerja di tahun 2019 lebih tinggi dibanding 2017 sebelum adanya lab kemiskinan. Angkatan kerja juga menurun. Unit usaha mengalami kemerosotan di tahun 2016 dan sejak tahun 2017 mengalami peningkatan namun tidak bisa kembali seperti tahun 2016. Secara umum, aspek lingkungan perumahan sudah mengalami peningkatan yang baik. Kesimpulannya, laboratorium kemiskinan sudah mampu menurunkan angka kemiskinan namun belum mengentaskan masalah-masalah kemiskinan dari setiap sektor dengan maksimal, terutama sektor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan masih belum cukup sejahtera. Isu tentang kesiapan Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Pada tahun 2019 kemarin telah diluncurkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 sebagai payung hukum berjalannya program wajib belajar 12 tahun. Berikut kerangka berpikir yang digunakan. Berdasarkan rata-rata lama sekolah, RLS Pekalongan pada tahun 2019 berada di angka 6,88. Sayangnya angka ini masih berada di rata-rata di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Kemudian, harapan lama sekolah Pekalongan pada 2019 berada di angka 12,4. Lagi-lagi, angka ini masih berada di bawah provinsi dan nasional. Dari partisipasi sekolahnya, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terlihat adanya tren meningkat. Namun,
partisipasi sekolah di Pekalongan masih relatif rendah daripada provinsi. Selanjutnya, ditemukan adanya gap antara APK dan APM. Hal ini mengindikasikan adanya siswa yang duduk di jenjang pendidikan tertentu yang tidak sesuai dengan usianya. Berikut adalah sebaran dan jumlah sekolah di Pekalongan. Secara keseluruhan masih ditemukan deviasi dalam jumlah sekolah. Dari kondisi ruang kelasnya, terdapat 511 ruang kelas yang berada pada kondisi rusak dan rusak total, dengan sebaran terbesar sebanyak 392 di sekolah dasar. Berikut adalah peta sebaran dan jangkauan fasilitas pendidikan. Berikut adalah standar proses pendidikan dasar dan menengah dari Kemendikbud. Di tingkat sekolah dasar dan sederajat, rasio murid per kelas dan rasio guru per murid semuanya sudah sesuai dengan standar. Untuk sekolah menengah pertama, dari keseluruhan kecamatan, hanya 2 kecamatan yang memiliki rasio murid per kelas yang sesuai dengan standar. Hal ini mengindikasikan sarana pendidikan SMP masih kekurangan jumlah kelas. Untuk sekolah menengah atas, karena keterbatasan data, hanya dapat ditemukan data tentang rasio guru per murid. Ada 3 kecamatan yang masih berada di bawah standar. Namun, di sisi lain, ada 3 kecamatan dengan rasio guru per murid sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan guru masih kurang baik. Selain dari jumlah rasio guru per murid, dapat dilihat dari indeks pemerataan guru yang masih jauh dari angka 0. Dari standar tenaga pendidikannya, sudah hampir semua tenaga pendidikan di Pekalongan sudah sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, yaitu minimal diploma 4 atau sarjana. Namun, hanya setengah dari tenaga pendidikan yang sudah tersertifikasi. Padahal, dalam peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional, seluruh guru yang aktif mengajar harus memiliki sertifikat. Hasil ujian nasional Pekalongan sudah berhasil berada di atas rata-rata nasional, namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Dari segi pembiayaan, Pekalongan berada di posisi 2 dari bawah dari seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Persentase anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah juga memiliki tren yang menurun setiap tahunnya. Kesimpulan dari analisis, masih banyak hal yang perlu dievaluasi lagi oleh Kabupaten Pekalongan terkait sarana, tenaga pendidik, dan anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan. Ketimpangan wilayah dan kaitannya dengan perbedaan kondisi geografis antara Kabupaten Pekalongan bagian utara dan selatan. Latar belakangnya yaitu ketimpangan jika dibiarkan terus-menerus akan berakhir menjadi konflik dan masalah sosial bagi masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengidentifikasi penyebabnya agar dapat mengevaluasi dan tidak mengganggu perkembangan wilayah. Berikut merupakan kerangka berpikir yang digunakan, yaitu terbatas pada kondisi geografis dan indikator disparitas. Berikut merupakan literatur dan kebijakan terkait. Analisis kondisi geografis dimulai dari membagi menjadi Pekalongan Utara dan Selatan menggunakan jalan raya kesesi membagi keduanya. Untuk kelerengan di Pekalongan Utara golongan datar, sedangkan yang Pekalongan Selatan itu kelerengannya cukup tinggi. Untuk curah hujan, Pekalongan Utara curah hujan rata-rata lebih rendah daripada Pekalongan Selatan. Untuk jenis tanah di Pekalongan Utara itu bersifat subur, sedangkan yang di selatan tidak. Untuk kesesuaian lahan, yang di utara itu didominasi oleh kawasan budidaya, sedangkan yang di selatan didominasi oleh penyangga dan lindung. Untuk kerawanan bencana, luasan potensi rawan bencana di selatan itu lebih luas. Analisis sarana dan prasarana ini untuk mengetahui ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana. Lihat dari sarana pendidikan, kesehatan, dan perniagaan, itu sebarannya memusat di utara. Selain itu juga jangkauannya belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Pekalongan Selatan. Selanjutnya ada efisiensi mobilitas. Itu efisiensi mobilitas di Pekalongan Selatan kurang efisien. Indikator disparitas itu yang pertama ada jumlah penduduk miskin, di mana jumlah penduduk miskin di Pekalongan Selatan lebih banyak daripada Pekalongan Utara. Indeks Williamson ketimpangan Pekalongan juga masuk ke kategori sedang menuju tinggi. Sedangkan untuk indeks Gini itu masih rendah, tapi terdapat kemungkinan untuk meningkat.
Selanjutnya ada persebaran kepadatan penduduk, di mana kepadatan penduduk tertinggi itu memusat di bagian Pekalongan Utara, dan ini berkaitan dengan jenis tanah atau jenis guna lahannya, dinominasi permukiman. Kesimpulannya itu, kondisi geografis Pekalongan Utara lebih mendukung untuk dilakukan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan ruang budidaya, sehingga sarana-prasarana yang dibangun itu terpusat di situ dan berdampak kepada jumlah penduduk miskin di selatan yang lebih banyak daripada utara. Potensi pengembangan pariwisata Kabupaten Pekalongan dan pengaruhnya terhadap sektor ekonomi dan lingkungan terkait pembangunan berkelanjutan. Di latar belakangi letak Kabupaten Pekalongan yang strategis, di mana dilalui oleh salah satu jalan utama lalu lintas antar kota dan provinsi, kemudian kondisi geografis yang mendukung, dan sosial budaya yang khas, menjadikan Kabupaten Pekalongan berpeluang untuk mengembangkan pariwisatanya, di mana pengembangan pariwisata ini diintervensi oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian pengembangan pariwisata ini mempengaruhi kunjungan dari wilayah lain. Kemudian pengembangan pariwisata ini memicu terjadinya perkembangan sektor lainnya. Kemudian pengembangan pariwisata dan perkembangan sektor lainnya ini mempengaruhi terjadinya peningkatan perekonomian wilayah. Kemudian pengembangan pariwisata dan sektor lainnya itu memicu terjadi pembangunan yang mana mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Hal ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan, di mana pengelolaan saat ini harus memperhitungkan dan mempertimbangkan kesempatan pengelolaan di masa yang akan datang. Di Kabupaten Pekalongan sendiri terdapat berbagai macam objek wisata. Di RT/RW Kabupaten Pekalongan sudah dirinci jumlah objek wisata dan objek wisatanya. Adapun jenis-jenisnya ada wisata alam, ada wisata budaya, ada wisata belanja, ekowisata, hingga religius. Kemudian dari objek wisata tersebut, pemerintah Pekalongan telah melakukan beberapa upaya pengembangan pariwisatanya, yaitu menyusun langkah strategis pengembangan pariwisata, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Podarwis. Selanjutnya yaitu meningkatkan sarana-prasarana yang menunjang terjadinya pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ini ada beberapa berita yang dapat ditemui di media online terkait upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Nah, upaya-upaya tadi memicu kunjungan dari wilayah-wilayah lain, di mana jumlah kunjungan bisa dilihat bahwa dari tahun 2012 cenderung menurun namun tidak signifikan, dan di tahun 2018 naik kembali, hingga di tahun 2019 jumlahnya melonjak sebanyak 1.135.837 pengunjung. Kemudian dari kunjungan ini ternyata mempengaruhi pendapatan di sektor pariwisata Kabupaten Pekalongan, di mana dari tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlah pendapatannya cenderung meningkat, dan di tahun 2019 mencapai 7,5 miliar rupiah. Namun pendapatan sektor wisata ini masih terbilang kecil kontribusinya dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya pada pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan. Kemudian di bidang lingkungan, Kabupaten Pekalongan ini jika dikembangkan pariwisatanya akan memicu pembangunan di sektor wisata kan. Nah, pembangunan tersebut seringkali mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, serta tidak mengindahkan peraturan hukum terkait, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, di Kabupaten Pekalongan sendiri belum banyak terdapat dampak-dampak yang terhadap lingkungan akibat pengembangan sektor wisatanya. Nah, untuk kedepannya, jika potensi pariwisata Kabupaten Pekalongan akan dikembangkan, maka perlu adanya usaha untuk mengaitkan dengan bidang-bidang lain yang terdampak, baik itu dampak negatif ataupun positif, agar tercipta suatu pembangunan yang saling terintegrasi dan berkelanjutan. Karena setiap langkah yang kita lakukan terhadap alam akan kembali lagi ke kita, maka perlakukan dan kelolalah alam dengan sebaik-baiknya. Kita menjelaskan mengenai industri tekstil sebagai ikon multidimensional berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Dari hal tersebut kita bisa melihat ini bahwa saja industri tekstil ini menjadi identitas yang sangat kuat di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Kemudian dari saing ini telah terjadi peningkatan, namun masih terdapat permasalahan kronis seperti nilai kualitas sumber daya manusia. Namun hal tersebut, peningkatan ini masih belum cukup karena globalisasi ekonomi ini terus berlanjut, dan hal ini menuntut tiap wilayah ini untuk memiliki daya saing hingga tingkat internasional untuk jangka panjangnya. Dari segi ini, selanjutnya kita bicara mengenai kerangka berpikir kita ini, kita membahas dari segi fondasi pembangunan industri serta interlinkages antara sektor industri, sektor jasa, kemudian kita bicara mengenai infrastruktur juga. Dari segi fondasi industri ini, kita bisa melihat ini angka partisipasi sekolah masih relatif rendah di Kabupaten Pekalongan ini. Kemudian kita juga masih lihat ini tenaga kerja sekunder ini dominan pada skala regional, serta output ekonomi yang besar, namun dari keunggulan secara provinsi ini yang masih relatif rendah. Selanjutnya kita bisa melihat konsentrasi surplus pendukung industri di Kabupaten Pekalongan ini dari segi kernel density memang terkonsentrasi pada kawasan tersebut, namun tidak memiliki interkonektivitas yang baik. Untuk masalah interlinkages ini kita bisa melihat ini dari peta ini dari perspektif eksternal, di mana dikaitkan antara industri, jasa dan infrastruktur itu sendiri.
Kemudian kita juga melihat dari perspektif internal ini antara industri dan perdagangan wisata serta industri dan UMKM. Selanjutnya kita bicara mengenai SWOT-nya industri tekstil ini. Kita bisa melihat ini memang fondasi ekonomi kuat, identitasnya memang kuat, namun masih terdapat banyak defisiensi dari hal kualitas pendidikan, sarana prasarana pendukung, serta proyeknya interkonektivitas antara sektor industri dan jasa secara spasial. Namun terdapat banyak peluang untuk pemerataan pembangunan serta peningkatan eksposisi hasil produksi industri tekstil hingga level taraf internasional. Dari sini kita juga melihat ini ada dampak menggunakan tabel PEST ini, di mana terdapat dampak yang buruk bagi ekonomi, sosiokultural, teknologi, dan politik di Kabupaten Pekalongan apabila tidak terjadi pengembangan. Selanjutnya, arah pengembangan dan rekomendasi. Berdasarkan struktur ruang, masih ada dua dari 16 simpul yang belum sesuai dengan struktur ruang yang ditetapkan dalam RT/RW. Aksesibilitas sudah baik, namun masih ada beberapa simpul yang masih perlu perbaikan. Mobilitas di Pekalongan masih kurang efisien, terutama untuk simpul permukiman di bagian selatan. Dari sisi konektivitas, didapatkan perhitungan yang menunjukkan bahwa keterhubungan antar simpul masih kurang. Yang terakhir, dari sisi interaksi, simpul yang ada di bagian selatan sangat kurang interaksinya karena terpisah sangat jauh. Rekomendasi yang disusun yaitu melakukan peninjauan kembali terkait jumlah dan persebaran fasilitas, pembangunan fasilitas umum, pembangunan jaringan jalan, dan pengoptimalan kegiatan pada simpul terutama di simpul bagian selatan. Dari pola ruang, ditemukan adanya 18,87% dari keseluruhan pola ruang existing yang belum sesuai dan 21,23% dari pola ruang rencana yang belum sesuai. Luas kawasan perikanan di bagian utara juga berkurang jumlahnya dalam rencana, padahal bagian utara merupakan bagian yang tinggi rawan bencana banjir dan rob. Adanya peralihan guna lahan ini dinilai kurang sesuai. Rekomendasi yang disusun yaitu menghindari pembangunan di area non-developability, mengantisipasi alih fungsi lahan yang berlebihan, dan melakukan konservasi lahan terutama area dengan tingkat rawan bencana yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok Pekalongan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.